Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herudu Chandra dengan NIM 24338010. Dan saya Ratu Valentino dengan NIM 24338022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida dan hidrolika. Itu analisis dimensional pada teorema P. Buckingham parameter tanpa dimensi, similaritas, dan model fisik. Itu pendahuluan. Mengapa analisis dimensional? Yang pertama itu mengurangi variabel, menyederhanakan persamaan kompleks menjadi kelompok kelompok variabel tak berdimensi yang lebih sedikit. Kedua, model dan prototipe memungkinkan perancangan eksperimen model skala kecil yang hasilnya dapat diterapkan pada prototipe asli. Lainnya, verifikasi persamaan memastikan konsistensi dimensi setiap persamaan fisika sebagai syarat kebenaran fundamental. Selanjutnya, dimensi dasar. Sistem MLT, masa panjang waktu dan turunannya. Itu pada masanya itu ada besaran, itu masa panjang waktu, kecepatan, gaya, tekanan, viskositas dinamis, dan viskositas kinematis. Sesuai dengan ketentuan satuan internasional. Misalnya teorema P. Buckingham itu pernyataan jika suatu persamaan fisika memiliki n variabel dimensi dengan m dimensi dasar, maka persamaan dalam dinyatakan n kurang m parameter tak berdimensi v. Itu fn satu n m2 misalnya mn kurang m sama dengan 0. Itu identifikasi semua variabel yang mempengaruhi fenomena fisika. Yang kedua, menentukan dimensi dasar MLT dari setiap variabel. Tiga, pilih M variabel berulang, repeating variables yang bebas. Bentuk N kurang M kelompok V dengan menggabungkan variabel berulang. Verifikasi setiap N bersifat berdimensi V dengan M O L O N T. Contoh penerapannya itu variabel dan dimensi. Ham- F D sama dengan gaya hambatan, D sama dengan diameter bola, V kecepatan aliran, P kekerasan fluida, nu sama dengan viskositas dinamis. Selanjutnya parameter tanpa dimensi. Bilang-bilangan tak berdimensi penting dalam mekanika fluida. Yaitu Reynolds Ray itu rasio gaya inersia terhadap gaya viskos penentu transisi laminar atau turbulen. Yang kedua, Mach atau MA. MA sama dengan V per C, yaitu rasio kecepatan aliran terhadap kecepatan bunyi aliran kompresibel. Hanya Waber atau WE dengan V kuadrat L per tau. Itu rasio gaya inversi ya terhadap tegangan permukaan, aliran tetesan dan gelombang. Misalnya Freud FR. Itu rasio gaya inersia terhadap gaya gravitasi. Penting pada aliran permukaan bebas. Contohnya Euler, itu delta P per P V kuadrat. Itu rasio gaya tekanan terhadap gaya inersia. Analisis gravitas dan tekanan. Misalnya Strouhal ST. Itu berkaitan frekuensi osilasi aliran periodik terhadap kecepatan aliran. Misalnya similaritas kesamaan. Syarat kesamaan antara model dan prototipe. Pertama itu similaritas geometrik,
yaitu rasio semua dimensi linear antara model dan prototipe adalah konstan. Skala panjangnya itu Rho L sama dengan LM per L kurang P sama dengan konstan. Misalnya limilaritas kinematik, pola aliran atau streamline geometris sama dan rasio kecepatan di titik-titik R sesuai adalah konstan. Sebenarnya similaritas dinamik, rasio semua gaya yang bersesuai inersia, gravitasi, viskos, dan lain-lain antara model dan prototipe adalah sama. Model fisik dan skala. Hubungan skala dengan kesamaan Reynolds. Sama- RE kurang M sama dengan REP. Itu skalanya besar, itu pada panjang, kecepatan waktu debit gaya. Lambda L, Ya, ekspresi L M per LP. Kecepatan lambda V sama dengan lambda V per lambda L. Ekspresi Vm per Vp. Waktu lambda T sama dengan lambda L per lambda V. Ekspresi Tm per Tp. Debit lambda Q sama dengan lambda V kali lambda L kuadrat. Q ekspresinya Qm per Qp. Gaya lambda F sama dengan lambda P kali lambda V kuadrat kali lambda ke kuadrat. Contoh numeriknya ada itu properti P jembatan panjang 200 meter diuji dengan model skala 1:100. Itu kita buat samanya lambda L sama dengan 1:100 dengan 0,01. Jika RE harus sama dan Florida sama, maka lambda V sama dengan 1 per lambda L sama dengan 100. Kecepatan model 100 kali lebih besar. Dan lambda, maka lambda F sama dengan lambda L kuadrat sama dengan 10 pangkat min 4. Kayak modelnya 10 pangkat min 4 kali per TP. Kesimpulan pada teori ini adalah teorema Pi-Buckingham menyatakan bahwa n variabel dengan m dimensi dasar menghasilkan n kurang m parameter berdimensi yang menyederhanakan analisis fenomena fisika dan parameter tak berdimensi RE, FR, MA, EU, dan WE merupakan alat universal untuk mengklarifikasi dan membandingkan perilaku aliran fluida dalam berbagai kondisi. Sebenarnya similaritas geometrik, kinematik, dan dinamik harus dipenuhi agar hasil pengujian model fisik dapat diterapkan secara valid pada prototipe aslinya. Penerapan analisis dimensional menghemat waktu dan biaya eksperimen dan pengurangan jumlah variabel yang perlu diteliti secara independen. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari saudara Rado, saya persilakan. baik. Terima kasih kepada Saudara Heru yang telah menyampaikan materi dengan cukup baik. Jadi, di sini saya akan bertanya kepada Heru. Pertanyaannya itu, sebutkan situasi nyata di bidang mesin di mana analisis dimensional terbukti menghemat biaya eksperimen secara signifikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, saudara Rado. Berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rado, yaitu analisis dimensional sangat berguna di bidang teknik mesin karena memungkinkan insinyur memprediksi perilaku sistem tanpa harus melakukan eksperimen penuh pada ukuran sebenarnya dengan membuat model skala dan menggunakan keseimbangan dimensional. Misalnya bilangan Redox, Mesh, Ford, dan sebagainya. Biaya eksperimen bisa ditekan dan dramatis.
Situasi yang pada teknik mesin yaitu pengujian dorongan angin pada mobil dan pesawat. Dalam desain mobil, balap atau pesawat membuat properties ukuran penuh sangat mahal. Di sini, insinyur pasti menggunakan model kecil di dorongan angin dengan menjaga kesamaan bilangan Rayleigh Mas. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Apa adakah pertanyaan lagi? Baik, tunggu sebentar Saudara Heru. Oke, saya akan bertanya sekali lagi kepada Saudara Heru, itu mengapa suatu persamaan fisika harus bersifat homogen secara dimensi? Apa yang terjadi jika tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Edo. Berikan saya waktu untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan saudara. Mengapa suatu persamaan fisika harus bersifat homogen secara dimensi? Apa yang terjadi jika tidak? Persamaan fisika harus homogen secara dimensi karena persamaan tersebut menyatakan bahwa dua besaran dan dibanding yang dibandingkan atau dijumlahkan harus memiliki jenis dimensi yang sama. Secara sederhana, kita tidak bisa menjumlahkan panjang dengan waktu, sama seperti tidak masuk akal menjumlahkan meter tambah 5 detik. Baik, itu jawaban dari saya. Bagaimana tanggapan dari saudara? Terima kasih Saudara Heru, saya sudah cukup paham. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada saudara dari materi ini, apa yang dapat saudara pahami? Dari materi ini saya dapat menyimpulkan dari kesimpulan materi analisis dimensional dan teorema Pi Buckingham ini, materi ini membahas secara menyederhanakan persoalan mekanika fluida yang kompleks melalui tiga topik utama, yaitu teorema Pi Buckingham, parameter tak berdimensi, dan similaritas dan model fisik. Di mana teorema Pi Buckingham adalah inti dari materi ini, dan parameter tak berdimensi seperti Reynolds, Raude, Mach, Euler, Weber, dan Strouhal adalah bahasa universal mekanika fluida yang memungkinkan perbandingan perilaku aliran di berbagai skala dan kondisi, serta similaritas dan model fisik mensyaratkan tiga kesamaan antara model dan prototipe geometrik, kinematik, dan dinamik agar data dari eksperimen skala kecil dapat diterapkan secara valid ke prototipe nyata. Namun perlu diingat, similaritas dinamik penuh seringkali tidak bisa dicapai sekaligus, sehingga harus dipilih bilangan dominan yang paling relevan. Sekian kesimpulan dari saya untuk presentasi dari Heru Dwi Chandra. Baik, terima kasih saudara. Terima kasih dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.